Nisa Manusakti dengan NIM 2019 07 10 103. Di sini saya akan membahas tentang beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Yang pertama, saya akan membahas tentang sensasi. Jadi sensasi itu adalah tahap awal atau tahap pertama stimuli tentang mengenai indera kita dalam menerima informasi. Sensasi terjadi ketika dalam lingkungan eksternal serta internal. Dan biasanya kalau dari eksternal itu yang paling kuat yaitu panca indera kita sendiri. Contohnya saya misal dicubit dengan seseorang, itu saya akan merasakan sakit, dan itu sebelum saya ngomong sakit itu tuh ada rangsangan untuk menyampaikan informasi ke otak bahwa saya dicubit dengan seseorang dan merasakan sakit, kayak gitu. Dan proses sensasi itu alat indera yang mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf disertai bahasa yang mudah dipahami oleh otak, seperti yang contoh tadi. Dan kedua, ada persepsi. Jadi persepsi itu merupakan suatu proses yang didahului dengan proses penginderaan juga, yaitu dari proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga bisa disebut proses sensoris. Dan faktor yang berperan dalam persepsi itu adalah objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf serta perhatian. Contohnya, saya bertemu dengan seseorang. Saya itu objeknya. Dan saya melihat itu inderanya, dan saya langsung menyalurkan ke otak saya lewat syaraf-syaraf itu, dan saya langsung memperhatikan bahwa orang itu baik atau jahat atau gimana kepribadiannya. Yang ketiga, ada memori. Memori itu adalah proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, serta pendengaran, atau apa yang dipersepsikan oleh otak itu akan disimpan baik-baik di otak kita. Itu dipersepsikan oleh otak dan disimpan baik-baik oleh otak. Memori ini bersifat biasanya permanen atau jangka pendek. Nah, ada 3 jenis memori, yaitu ada memori sensoris, seperti informasi sensoris yang tersisa sesaat atau setelah stimulus itu terjadi. Misalnya saya bertemu papasan, ya udah 2 menit hilang gitu, kayak oh gitu doang. Terus ada memori jangka pendek, yaitu informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut itu masih dibutuhkan. Misalkan saya mengingat nomor telepon saya yang masih aktif. Kalau yang udah nggak aktif ya udah nggak akan ingat lagi. Dan yang ketiga ada memori jangka panjang atau ya memori bersifat permanen, tidak akan pernah lupa sampai ya tua nanti, atau nggak tahu sampai kapan, pokoknya permanen, nggak bakal hilang berarti kan. Terus memori ini juga mempunyai proses, ada 3 tahap, yaitu memasukkan informasi yaitu encoding, lalu menyimpannya atau storage, dan mengingat yaitu retrieval stage. Keempat, ada tipe kepribadian personality. Tipe kepribadian atau personality ini adalah segala bentuk perilaku manusia, dari ya sifat atau tingkah laku yang khas pada diri manusia itu.
lalu dan berinteraksi dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga membentuk corak tingkah laku yang menjadi kesatuan fungsional yang khas pada setiap individu. Nah, terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian, yaitu karakter, temperamen, sifat-sifat, dan ciri-ciri atau serta kebiasaannya. Adapun tipe-tipe kepribadian yaitu ada melankolis, ada sanguin, ada koleris, ada sama flegmatis. Dan yang kelima, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya itu dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota secara tepat. Dan pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi adalah konformitas atau perubahan perilaku. Lalu ada fatalisasi sosial atau peningkatan kualitas kerja. Terus ada polarisasi, kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok itu ada 4, ada ukuran kelompok, kecil atau besar, jaringan komunikasi, lancar atau gimana, ada 3, ketiga kohesi kelompok, dan keempat kepemimpinan. Keenam, ada teori komunikator. Teori komunikator itu mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Teori ini itu berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dan menentukan perilaku komunikasinya. Terdapat poin-poin dalam teori komunikator. Yang pertama, ada karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua, ada proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang. Yang ketiga, bagaimana setiap aspek dari individu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Yang keempat, bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Lalu kita membahas yang ketujuh, yaitu ada monologika. Monologika itu adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika itu hanya satu orang yang berbicara kepada seorang lain atau kepada sekelompok orang. Bentuk utama monologika itu seperti pidato atau ya presentasi seperti ini juga bisa dibilang monologika. Komunikasi dalam proses berpidato ini lebih bersifat satu arah, sebab hanya seseorang yang berbicara dan tidak ada yang menanggapi gitu. Dan yang terakhir ada propaganda komunikasi, yaitu rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda itu hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu. Propaganda pun memisahkan komunikator dan komunikannya. Dapat disimpulkan bahwa komunikator dalam propaganda adalah seseorang yang ahli dalam teknik penguasaan dan kontrol sosial. Sekian dari saya presentasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.